Kalau gue milih untuk jatuh cinta sama lo, resikonya apa? Mau ngapain? Aku gak ngerti deh, maksud kamu tuh apa sih? Manda, please stop bohong. Semua orang punya pilihan. Lu gak bilang kalau lu udah mau nikah. Pernikahan ini berarti buat aku, Man. Aku gak pernah punya hak atas hidup aku sendiri. Ketika semua kehidupan diatur oleh orang tua, menurut kalian enak apa tidak? Ya, pasti ada plus minusnya guys. Ya, sesuai sama film yang bakal kita review, berjudul Bukannya Aku Tidak Mau Menikah, yang menceritakan tentang seorang gadis cantik yang dipaksa menikah dengan pilihan mamanya yang akan meneruskan perusahaan mereka. Tapi gadis cantik ini tidak pernah merasa bahagia dalam hidupnya karena dia tidak pernah punya pilihan. Penasaran sama kelanjutan filmnya? Yuk kita langsung cus aja ke filmnya. Film diawali oleh Manda yang memakai gaun pernikahan di hari pernikahannya, tapi hari itu bukan menjadi hari bahagia untuk Manda. Momen dimana dua insan yang saling mencintai. Sebelum beralih beberapa bulan sebelumnya, Manda meminta izin calon suaminya yaitu Dimas untuk bridal shower di Bali. Karena kalau Manda yang izin ke mamanya, maka tidak akan dibolehin. Akhirnya Dimas pun menyetujuinya dengan alasan supaya Manda happy. Ya, terus mama gimana? Kamu udah izin? Iya. Nanti aku ngomong ya. Dan saat di jalan, Manda mau kasih uang ke anak yang minta-minta, tapi Dimas melarangnya karena katanya akan menjadi kebiasaan buruk untuk anak itu. Man, Apa gak usah. Ntar jadi kebiasaan tau. Dan di sebuah klub ada dua pria yang sedang adu panco, tapi tiba-tiba ada wanita yang diganggu dan terjadilah perkelahian. Untungnya mereka di sini dilerai. Manda dan Dimas makan malam bareng sama mamanya Manda. Dan Dimas ngobrol soal Manda yang pengen ngadain bread to be di Bali dengan sahabatnya. Ke Bali? Main-main ke pantai kan? Beberapa hari kemudian, Manda, Aul dan Dini tiba di Bali dan mereka sangat senang. Dan saat di perjalanan, Manda gak sengaja melihat laki-laki nolong anak kecil yang hampir tenggelam dan itu membuat Manda terpana. Sesampainya mereka bertiga di villa, mereka menikmati pemandangan pantai Bali yang sangat indah. Tiba-tiba Dini bilang kalau di sana katanya ada kafe terkenal yang dulu Lee Min Ho pernah ke sana dan Dini mengajak ke kafe itu. Di dekat sini teh ada super bar yang pernah datengin Opa Lee Min Ho. Kita ke situ ya. Sehari-harinya mereka pun ke sana dan kafe itu adalah tempat yang kemarin hampir ada perkelahian. Saat mereka mau masuk, mereka pun diganggu oleh preman yang sedang mabuk. Untungnya ada laki-laki bernama Boras yang menolong mereka dan berantem hebat sama preman itu sampai keadaan sangat gaduh. Manda pun akhirnya ingat kalau Boras adalah laki-laki yang tadi dia lihat lagi nolong anak kecil. Manda, Aul dan Dini pun pergi menghindari keributan di sana. Saat Boras ada di kapal, dia dihampiri oleh kakaknya yaitu Ares. Ares pun merasa karena Boras berantem dan merusak semua fasilitas kafe. Sedangkan uang sewa kafe aja Ares masih nunggak. Dan dia pun menyuruh Boras untuk segera ganti rugi. Enteng banget lo ngomong. Gue minta lo ganti. Gimana ke caranya? Dan di malam hari saat di villa, Manda ditelepon sama Dimas dan dia pun menanyakan keadaannya. Manda menceritakan sedikit tentang kejadian tadi dan itu membuat Dimas sedikit khawatir. Tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu dan setelah dibuka ternyata Boras yang minta tanggung jawab ganti rugi. Karena tadi Boras berantem untuk nolong mereka bertiga. Pokoknya semua 15 juta. Tapi itu semua gara-gara kalian ya. Lo yang rusakin barang-barang di sana dan lo sekarang minta ganti ruginya ke gue. Scene pun di rumah Manda. Mamanya Manda ngobrol sama Dimas untuk selalu menjaga Manda dan akan memberikan wasiat perusahaan untuk Manda dan Dimas. Kalau gitu Dimas pamit dulu ya tante ya. Saya akan dirikan PT buat kalian. Tengah malam Manda pun pergi ke kafe dan dia pun melihat Boras dan Ares lagi berantem soal kejadian tadi. Gue bakal ganti rugi. Ganti kapan? Boras pun pergi ke kapal dan Manda menghampiri untuk ganti rugi. Tapi di sini Boras menolak karena katanya dia gak perlu ganti rugi. Nomor rekening lo. Gak usah. Dari kejauhan Ares datang dan Boras mengajak Manda untuk kabur ke tengah laut. Dan di tengah laut Manda gugup karena dia trauma sama laut. Manda pun memberikan Hansaplast untuk lukanya Boras dan Boras menulis nomor HP di tangan Manda. Karena sudah malam akhirnya mereka pun balik. Enggak, gue emang pasaran. Enggak. Nomor. Saat di jalan Manda pun menyimpan nomor Boras dan menghapus yang ada di tangannya. Keesokan harinya saat Manda bangun tidur, Aul dan Dini langsung memberikan surprise bridal shower untuk Manda dan Manda sangat senang.
Dan saat di rumahnya Boras, dia akhirnya memakai Hansaplast yang semalam dikasih sama Manda. Di villa tengah mereka pun merayakan Bride to be. Aul pun tanya ke Manda kemana dia tadi malam. Aul gak marah karena Manda pergi sendirian dan Dimas pun mencarinya karena Manda juga gak bawa HP. Aul pun takut Manda diapa-apain sama preman-preman di sana. Bawa handphone dan aktif handphonenya. Manda kan yang penting udah sampai. Simon beralih di perkampungan Bali. Boras sering mengabadikan momen kegiatan di Bali, tapi biasanya dia pakai kamera, tapi sekarang pakai HP. Tapi kok sekarang dia nggak pakai kamera? Sorenya saat Boras jalan-jalan di pantai, Manda menghubungi Boras dan memberitahu nomor HP-nya itu. Boras pun pergi ke kafe kakaknya dan melihat kalau di sana ada pemilik kafe yang menagih uang sewa ke Ares dan memberi waktu 2 hari lagi. Boras pun menanyakan kepada kakaknya soal uang sewa dan Boras pun marah karena Ares juga sudah menggadaikan kamera milik Boras tanpa izin. Jadi lu sekarang ngurusin kehidupan pribadi gue. 2 hari. Lu sendiri yang gadain kamera gue. Boras pun akhirnya memilih pergi ke kapal dan dia pun menemukan kalung yang sepertinya itu milik Manda yang jatuh. Boras pun menelpon bosnya untuk minta kasbon atau meminjam uang. Nagih gaji maluan. Manda, Dini, dan Aul habis berbelanja untuk barbekyuan. Tapi tiba-tiba Boras datang dan bilang kalau mereka masih diikuti preman. Mereka pun panik dan Manda langsung naik ke motor Boras dan dibawa kabur sama Boras. Pergi. Wah, gila lo ya. Ternyata Boras membawa Manda ke pinggir tebing yang sangat indah untuk melihat pemandangan dan bersantai di sana. Awalnya Manda takut, tapi setelah dibujuk sama Boras, akhirnya dia pun berani dan duduk pelan-pelan di sana. Mereka mengobrol dan Boras cerita soal masalah hidupnya ke Manda. Tapi Manda malah adu nasib kalau dirinya lebih gak nyaman karena selama hidup gak pernah punya pilihan. Mau ngapain? Lo harus ngeliat pemandangan kayak gini. Semua orang punya pilihan. Teriak keluarin semua masalah yang kita punya. Saat mau pulang, Boras pun beli es krim dan Dimas pun mengecek Manda dan Manda bohong bilang lagi sama Aul dan Dini. Saat Boras teriak, Manda pun bilang kalau dia juga bareng temennya Aul. Teman SMA-nya si Aul. Enggak, makasih ya. Setelah itu mereka pun pulang, tapi Manda duduk di jok depan dan bergurau bersama dengan Boras di jalan sambil makan es krim. Sedangkan di villa, Aul dan Dini kesal karena Manda masih main sama Boras yang kayak preman itu. Dia udah dapet Dimas. Terus ngapain gitu masih ngeladenin tuh cowok? Siapa dia namanya dia? Tiba-tiba ada yang menggedor pintu dan setelah dibuka, ternyata Manda yang datang dengan Boras. Aul dan Dini pun kaget karena Boras juga langsung masuk. Tapi Manda langsung menyuruh Boras keluar karena dia mau barbekyuan sama sahabatnya. Mau ikut barbekyuan? Enggak kok. Aul pun langsung menanyakan ke Manda, apa Manda suka sama Boras? Tapi Manda bilang dia gak mungkin suka karena dia mau nikah. Manda bilang ke Aul kalau dia mau menetap di Bali dan Aul langsung ngeh kalau Manda begini karena Boras. Alah, karena Bosas kan? Man, ayolah man. Gila ya. Wah. Di rumah mamanya Manda, Dimas lagi meeting sama investor penting. Tapi Aul ngecat Dimas dan bilang kalau Manda mau menetap di Bali. Dimas pun langsung nelpon Aul, tapi ditegur sama mamanya karena gak boleh gitu kalau lagi meeting. Lain kali kalau dalam meeting tidak punya telepon. Kalau ya, Di pantai, Boras digaji sama bosnya sebagai pelatih surfing di Bali dan dia sangat senang karena digaji lebih awal. Kebanyakan beli. gak apa-apa. Dan di malam harinya saat Boras mau ke kafe untuk ngasih uang, di sana dia melihat Ares digebukin sama preman dan Boras pun berusaha membantunya. Tapi dia juga kalah dan uang gajinya malah diambil sama preman itu. Ini juga masih kurang. Gue bakal balik lagi. Boras marah ke Ares karena Ares juga suka cari gara-gara sampai uangnya Boras diambil semua. Duit gue semua diambil. Tengah malam saat Manda tidur, ada yang mengetok jendela kamarnya, yang ternyata itu adalah Boras. Boras pun mengajak Manda pergi jalan-jalan malam-malam. Lo masuk dari mana kok bisa Udah, lewat? ayo pergi. Boras dan Manda pun bersantai di atas mobil pinggir pantai sambil ngobrol-ngobrol. Boras pun nanya kenapa Manda mau-mau aja dideketin, dan Manda bilang ya gimana lagi. Boras pun akhirnya mengungkapkan perasaannya kalau dia jatuh cinta sama Manda. Manda hanya diam dan dia cerita kalau dulu dia pernah tenggelam di laut dan dibantu sama anak cowok yang menolongnya. Dan sejak saat itu mamanya memaksa Manda pindah ke Jakarta. Dari situ nyokap langsung maksa gue untuk pindah ke Jakarta. Kalau gue milih untuk jatuh cinta sama lo, resikonya apa? Lanjut mereka jalan-jalan malam dan Boras keingat sama kalung milik Manda yang dia temukan di perahu. Di rumahnya Manda juga terbayang-bayang Boras karena baru kali ini dia benar-benar ngerasa bahagia.
Keesokan harinya Aul dan Dini panik mau kasih tahu Manda sesuatu, tapi ternyata Manda udah gak ada di kamarnya. Manda ternyata lagi pergi sama Boras pergi melihat adu ayam. Dia berenang bersama dan menari-menari di pinggir pantai dengan orang-orang itu. Dan di sini Manda dan Boras terlihat sangat bahagia. Setelah kelelahan bermain, Manda dan Boras ngobrol di pinggir pantai dan Boras menceritakan masa kecilnya yang ditinggal sama kedua orang tuanya. Manda juga bilang ke Boras, cuma untuk bridal shower temannya, padahal itu kan bridal showernya Manda sendiri. Manda bilang kalau Aul selama hidupnya selalu diatur-atur, dan jodohnya juga pun dipilih sama orang tuanya. Boras bilang kalau Aul berarti memilih orang yang salah. Manda juga cerita kalau dia pernah tinggal di Bali karena bokapnya orang asli Bali. Buat bridal shower temen lo itu ya? Kasian tahu dia sebenarnya. Hari-hari terakhir dia untuk bisa. Malam harinya Boras pun mengajak Manda ke pesta malam di Bali dan berjoget-berjoget bersama dengan orang-orang di sana. Tiba-tiba saat mereka asik berjoget, Ares menarik Boras dari sana dan bilang kalau Boras harus bayar sekarang juga. Debt collector pun juga datang dan menagih hutang, sedangkan Manda mengajak Boras untuk kabur. Saya nggak peduli lagi. Kamu harus bayar sekarang. Mereka pun kabur ke jalanan dan berlari terus sampai ke pinggir pantai. Sampai akhirnya mereka pun bersembunyi di salah satu kapal supaya tidak ditemui sama preman-preman yang mengejar mereka berdua. Dari sana, bro. Gimana Ki? Karena kapalnya gelap, Boras menghidupkan korek api untuk penerangan mereka berdua. Dan ya, di sini terjadilah ciuman antara Boras dan juga Manda. Sesampainya Manda di rumahnya, dia pun malah senyum-senyum sendiri karena kejadian tadi dengan Boras. Tapi Manda tiba-tiba dikagetkan sama kedatangan Dimas yang tiba-tiba ada di villa. Bisa aku ngomong berdua sama kamu? Mereka pun ngobrol berdua di pinggir pantai dan Dimas pun menanyakan Manda dari mana aja. Manda hanya bilang kalau dia habis jalan-jalan. Di sini Dimas terus memaksa Manda dari mana dan sama siapa. Tapi Manda tidak mau menjawab apa-apa. Mereka pun memutuskan kembali ke villa. Aku nggak ngerti deh, maksud kamu tuh apa sih? Manda, please stop bohong. Sesampainya di villa, Manda menanyakan ke Aul apa yang sudah Aul ceritakan ke Dimas. Karena selama ini, Manda tertekan di Jakarta dan dia hanya ingin hidup sebentar di Bali dengan kebebasan. Mereka pun berantem karena Aul juga kesal sama Manda yang katanya berubah. Mereka pun terus berdebat dan untungnya Dini melerai mereka. Dan Manda benar-benar kesal karena sahabatnya tidak mau ngertiin posisinya dia. Terus kayak apa sih Manda yang lo kenal tuh kayak apa? Loh, ini kok jadi ngelimpahin derita hidup lo ke gue ya? Gitu Ul. Tak ada di sini buat lo, tapi lo nggak ada buat kita. Manda pergi ke pantai sendirian sambil meratapi nasib. Tiba-tiba Dimas datang menghampiri Manda dan menenangkan Manda yang sedang bersedih itu. Dimas pun memeluk Manda dan dari kejauhan ada Boras yang melihatnya. Tanpa pikir panjang, Boras pun langsung putar balik dan pergi. Ya udah nggak apa-apa lagi. 3 hari sebelum hari pernikahan Manda bertemu dengan Ares dan Ares cerita kalau semenjak bertemu dengan Manda, masalahnya Boras makin banyak. Dan di sini Manda bilang kalau dia cuma pengen ketemu sama Boras dan Ares sudah memperingatkan kalau Manda dan Boras tidak akan bisa bersama. Tiba-tiba Boras datang tapi bukan untuk menghampiri Manda, melainkan bertemu dengan mamanya Manda. Dia pun memberikan uang sebesar apapun yang diminta oleh Boras supaya Boras mau menjauhi Manda. Mereka pun akhirnya deal dan Boras pun minta uang sebesar 500 juta. Dan pastikan semua utang-utangmu terbayar. Jadi saya nggak perlu kasih lagi ya apa yang mesti kamu lakukan. Boras akhirnya pergi ke pantai dan disusul oleh Manda karena Manda butuh kejelasan soal tadi. Mereka pun berantem dan Manda marah karena Boras menukar kedekatan mereka dengan uang. Tapi Boras melakukan itu karena Manda berbohong kalau sebenarnya dia sudah mau menikah. Di sini Boras bilang kalau dia punya prinsip, tidak mau mengganggu hubungan orang lain, apalagi yang sudah hampir menikah. Lu gak bilang kalau lu udah mau nikah. Tapi gue bikin prinsip. Gue gak pernah nilai sesuatu dari uang. Justru itu Bos As. Kalau ada hal yang lebih berharga daripada uang. Hari-hari Manda pun penuh dengan kegalauan, meratapi hidupnya dengan berjalan sendirian di pinggir pantai. Kalau gue milih untuk jatuh cinta sama lu, Di Jakarta, Manda dan Dimas pun dimarahi sama mamanya karena sudah buat banyak masalah. Setelah menikah, mereka harus menyelesaikan urusannya mereka sendiri-sendiri. Setelah kalian menikah, urus semua persoalan kalian sendiri. Manda pun menanyakan kenapa Dimas dia berantem dengan Boras. Ternyata hari di mana Dimas baru datang ke Bali, dia langsung menghampiri Boras dan menghajar mereka. Dan mereka pun berantem di pinggir pantai. Manda kecewa dan Dimas pun menjelaskan kalau dia tidak rela calon istrinya direbut sama cowok lain. Makanya dia melakukan hal itu.
Dimas pun meminta maaf kepada Manda kalau memang salah, tapi itu semua dilakukan demi Manda. Tapi Manda tidak dengan mudah makan itu dan dia pun langsung pergi. Perusahaan papa aku tuh bangkrut. Sama mama kamu yang bisa bantu aku. Pernikahan ini berarti buat aku, Man. Dan di kamarnya dia pun meratapi nasibnya kalau harus menikah sama cowok yang tidak dia cintai. Dia hanya bisa melihat foto kebersamaan masa kecilnya dulu dengan almarhum ayahnya itu. Manda kangen banget sama papa. Akhirnya hari lamaran Manda tiba dan Manda tidak mempunyai rasa kebahagiaan sedikit pun. Malam harinya Manda pun hanya bisa memandangi gaun pernikahannya yang akan dia gunakan. Dari awal saya ketemu sama Manda, saya udah jatuh. Dan di Bali Ares pun datang ke kafe. Dia melihat Boras sudah lunasi semua hutang-hutangnya dan membayar tunggakan Ares soal sewa kafe. Ares pun merasa bangga sama Boras karena Boras sudah mengambil keputusan dan mereka pun akhirnya baikan. Ares juga mengembalikan kamera yang dulu pernah dia gadaikan diam-diam sama Ares. Sejak saat itu, Boras sudah kembali bisa mengambil gambar menggunakan kameranya itu. Gua udah nunggu lama buat momen ini. Tapi dimanapun lo berada, lo tetap adik gue. Tiba-tiba di hari pernikahannya Manda, dia mulai berpikir sendirian saat di kamar. Dan tiba-tiba Aul dan Dini datang untuk menemani Manda menikah. Wajah Manda seperti ragu. Dia tidak bilang kalau dia tidak siap untuk melakukan pernikahan ini. Saat itu juga Manda pun langsung membuka gaun pernikahannya. Dan dua sahabatnya ini bilang ke mamanya kalau Manda tidak mau menikah. Mamanya pun marah besar kepada Manda karena katanya Manda cuma buat mamanya malu. Tapi dia tetap tidak mau melanjutkan pernikahan ini karena ini semua adalah pernikahan mamanya dan bukan keinginan Manda sama sekali. Pernikahan mama. Nonsense. Aku gak pernah punya hak atas hidup aku sendiri. Mereka pun berantem dan dia meluapkan semua perasaannya kepada mamanya. Kalau mamanya hanya memberikannya uang tapi tidak pernah memberikannya pilihan atau hak untuk Manda. Manda bilang kalau dia tidak cinta sama Dimas. Dan di balik pintu, Dimas mendengar itu semua. Mamanya marah besar kepada Manda karena Manda cintanya itu sama Boras yang sudah membuatnya bahagia. Manda pun akhirnya diusir dari rumah karena katanya hanya membuat mamanya malu. Dan Manda dengan tegas memilih keluar demi hidup bahagia. Mungkin lebih baik kamu keluar dari rumah ini. Aku keluar dari sini. 3 bulan kemudian Boras yang lagi bersantai di pinggir pantai tiba-tiba mendapatkan telepon. Dan di sebuah kafe di Bali, mamanya Manda datang untuk memesan. Dan ternyata kasirnya adalah Manda. Mamanya Manda bilang kalau dia tidak mau menurut untuk pulang, dia akan membeli kafe ini untuk Manda. Tempat ini udah saya beli. Manda pun keluar mengejar mamanya dan menanyakan kenapa mamanya selalu menilai apapun dengan uang. Dan dari belakang Boras menghampiri Manda dan juga mamanya karena ternyata mamanya sudah merestui hubungan Manda dan Boras dan menunggunya di rumahnya. Apa nilai semuanya selalu dari uang? Ya maaf tante, tadi Gak usah banyak alasan. Saya tunggu di rumah. Saat mamanya pergi, Boras memasangkan kalung Manda yang terjatuh di kapal dan juga memberikan mainan kalung yang dimana Boras adalah laki-laki kecil yang dulu pernah menolong Manda saat Manda hampir tenggelam. Akhirnya, cinta Manda dan Boras bisa bersama dan mendapatkan restu dari orang tua Manda. Manda bisa menikah dengan laki-laki yang dia cintai. Gimana guys, filmnya keren kan? Kalau begitu sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya.